pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu alaihi wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi dua bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Disinilah dua bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya dua bocah itu. Keduanya dirantai di sini.
Sehari-hari dua bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki di rantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah. Kedoknya yayasan. Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing. Memprihatinkan itu, selain di lantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65,
warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu Alaihi Wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, Red, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi, Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi 2 bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Di sinilah 2 bocah itu tidur di luar ruang. Di sini, ini tempat tidurnya 2 bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat ini. Jurak obat ya Pak bocor. Ada.
Sehari-hari dua bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki di rantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah. Kedoknya yayasan. Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing. Bergantung tuh, selain di lantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo,
Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu Alaihi Wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, Red, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi 2 bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Di sini 2 bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya 2 bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat ini. Jurah obat ya Pak bocor. Dari 2 bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang.
dengan posisi kaki di rantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah. Kedoknya yayasan. Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing. Pemberian itu selain di rantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, IAR, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR,
6. Anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu Alaihi Wasallam 14 dan Iyar 11 yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu Alaihi Wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu Alaihi Wasallam 14 dan Iyar 11 yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang, serta MAF 11 dan adiknya VMR 6 dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, Red, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi dua bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Disinilah dua bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya dua bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat ini, jurak obat ya Pak bocor. Sehari-hari dua bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki dirantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu
keluarga mengambil kotak masjid ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah kedoknya yayasan. Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing. Bergantung selain di lantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, 2 bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu alaihi wasallam, 14,
dan Iar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu Alaihi Wasallam dan Iar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi dua bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Di sini dua bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya dua bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat yang gini, jurak obat ya Pak bocor. Dari dua bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki dirantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya.
Nah, disinilah. Kedoknya yayasan. Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing. Gantung-gantung selain di lantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin.
Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu Alaihi Wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, Red, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan. Terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi 2 bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Di sini 2 bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya 2 bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat ini. Jurat obat ya Pak bocor. Dari 2 bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki dirantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah
Kedoknya yayasan. Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing. Pemberian tuh selain di lantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu alaihi wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi.
Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, Red, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi dua bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Di sini dua bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya dua bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat ini, jurat obat ya Pak bocor. Dari dua bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki dirantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah. Kedoknya yayasan.
Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing. Bergantungan itu selain di rantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu alaihi wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal.
Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu Alaihi Wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi 2 bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Disinilah 2 bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya 2 bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat yang gini, juara obat ya Pak bocor. Dari 2 bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki dirantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah. Kedoknya yayasan. Jadi 4 bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing.
Gantung-gantung selain di lantai juga di ini ayah terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu alaihi wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, karena
karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin, Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi dua bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Di sinilah dua bocah itu tidur di luar ruang. Di sini, ini tempat tidurnya dua bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat ini. Jurak obat ya Pak bocor. Dari dua bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki dirantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya. Nah, disinilah. Kedoknya yayasan. Jadi empat bocah ini diminta untuk ngurus kambing, ada 9 ekor kambing.
memprihatinkan terus. Selain di lantai juga di niaya terdapat bekas luka pada sekujur tubuh bocah ini. Nggak tahu, soalnya tertutup. Ini gerbangnya selalu tertutup. Jadi nggak tahu aktivitas di dalam. Nah, ini gerbangnya selalu tertutup. Nah, dua bocah itu tidurnya di luar ruang ini loh. Kakinya di rantai. Sekian Tribunnews, terima kasih. Kisah pilu dialami 4 bocah asal Kabupaten Semarang dan Batang. Bukannya pendidikan yang didapatkan, mereka justru harus menelan pil pahit. Shallallahu alaihi wasallam, 14, Iyar, 11, MAF, 11, dan VMR, 6, justru disiksa SP, 65, warga Dukuh, Desa Mojo RT 13 RW 05, Kecamatan Andong. Padahal, menurut Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, anak-anak itu diambil dari orang tuanya untuk diasuh. MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, anak yatim asal Kabupaten Batang sengaja dibawa ke Mojo untuk dididik di pondoknya. Sementara, Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang sengaja diambil dari orang tuanya yang kerja di Kalimantan. Diminta untuk mondok di tempatnya, kata Muhsin. Layaknya orang tua lain yang memondokkan anaknya, orang tua Shallallahu alaihi wasallam dan Iyar juga setiap bulan mengirimkan beras untuk makan. Namun, mereka tidak dikasih makan layak. Mereka kerap diberikan makan yang tak layak, seperti singkong yang sudah agak basi. Selain itu, keempat bocah itu juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tidak disekolahkan di sekolah formal. Setiap hari, mereka hanya diminta mengurusi 9 ekor kambing peliharaannya. Kades menambahkan, pelaku mengasuh anak-anak ini dengan kedok yayasan. Hanya saja, SP tak bisa menunjukkan legalitas yayasan. Sebelumnya 4 orang anak yang diduga menjadi korban penelantaran, kekerasan dan eksploitasi berhasil diamankan dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali. Keempat bocah ini, antara Shallallahu alaihi wasallam, 14, dan Iyar, 11, yang merupakan kakak beradik dari Kabupaten Semarang. Serta MAF, 11, dan adiknya VMR, 6, dari Kabupaten Batang. Mereka ditemukan dalam kondisi ketakutan dan mengaku mendapat perlakuan kekerasan serta tidak diberi makan. Kepala Desa Mojo, Bagus Muhammad Muhsin, yang pertama kali menemukan pertama anak-anak tersebut, menyampaikan bahwa mereka dalam kondisi trauma. Anak-anak itu bahkan sempat memohon agar tidak dilaporkan ke pengasuh, pelaku, karena takut mendapat perlakuan kasar. Intinya mereka ngomong jangan bilang-bilang karena nanti dipukuli, dimarahi, dianiayalah istilahnya. Anak-anak itu ketakutan, terus saya bilang kalau dianiaya suruh bilang ke saya. Akhirnya mereka mengaku, ujar Muhsin,
Senin, 14 Juli 2025. Setelah mendapatkan pengakuan dari para anak, pihak desa kemudian mengambil langkah cepat dengan melaporkan kasus tersebut ke kepolisian. Anak-anak itu juga menyampaikan keinginan untuk kembali ke daerah asal mereka karena merasa sudah tidak sanggup tinggal di lokasi tersebut. Mereka minta pulang. Katanya tidak tahan karena sering disiksa dan tidak diberi makan, lanjut Bagus. Saat ini, keempat anak tersebut telah diamankan dan berada di bawah perlindungan Polres Boyolali. Mereka untuk sementara tinggal di rumah singgah milik pemerintah kabupaten. Untuk saat ini mereka telah tinggal di tempat aman. Di rumah singgah Boyolali, ungkap Bagus. Dia menyebut, pelaku telah diserahkan ke Polres Boyolali. Selamat pagi Tribuners, saat ini saya berada di Desa Mojo, tepatnya di RT 13. Inilah lokasi dua bocah yang minggu dini hari diketahui dirantai. Di sini dua bocah itu tidur di luar ruang di sini. Ini tempat tidurnya dua bocah itu. Keduanya dirantai di sini. Masalahnya sebelum ini ada anak yang bocor biasa. Ini surat ini. Juras obat ya Pak bocor. Dari dua bocah itu tidurnya di sini, di luar ruang, dengan posisi kaki dirantai. Nah, kemudian ketahuan oleh Pak Kades Mojo, salah satu bocah itu kepergok mengambil kotak masjid. Ya, ketahuan lah semuanya.